Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan eh, proyek bimbingan karir data science yang dikerjakan 3 minggu yang lalu. Nah, ini kan ada 10 tahap. Pertama ada pengumpulan data, kedua ada menelaah data, ketiga ada validasi data, keempat ada menentukan objek data, lalu kelima membersihkan data, keenam konstruksi data, 7 modeling, 8 evaluasi, 9 upload ke Streamlit, dan 10 kesimpulan. Pertama dulu pengumpulan data. Nah, dataset yang akan dipakai ini, datasetnya tadi namanya filenya Hungarian data. Itu nanti disimpan itu dapat dari uh, kayak data heart disease orang-orang dengan masalah penyakit hati mungkin. Nah, terus yang kedua adalah menelaah data. Dan ini kita masukkan dependensi sama library yang kita butuhkan untuk menelaah datanya. Jadi ada import pandas, import dependensi yang kita butuhkan. Lalu load data. Nah, ini kita bisa dir terus kita masukkan data kita simpan di mana. Dalam kasus saya konten, sampel data, terus baru datanya. Nah, ini kita membuat kayak untuk membuka datasetnya itu kita pakai ini. Lalu dibaca kan dataset itu kan banyak, jadi kita hanya line 1 sampai 0 sampai 10. Nah, terus ini df head-nya pas kita lihat yang atasannya lebih lengkapnya seperti ini. Ini info untuk setiap datanya, misalkan yang ini ya ini versi rangkapnya inilah gitu. Yang keempat adalah menentukan objek data. Kita akan memilih 14 fitur yang akan kita gunakan sesuai dengan deskripsi datasetnya. Yang pertama kita select dulu, terus yang tadi kita tampilkan, terus kita lihat infonya. Habis itu setelah kita kan sudah ini kan tadi kan bentuknya masih angka, terus habis itu kita kasih nama sesuai dengan deskripsinya. Sekarang nomor 2 itu umur, nomor 3 itu jenis kelamin. Nah, ini di rename, terus setelah kita info tampilkan lagi jadinya seperti ini. Lalu menghitung jumlah fitur pada datasetnya. Nah, ini pakai df selected value counts, nanti udah keluar. Nah, karena datanya tadi belum bersih, nah harus kita bersihkan dulu. Ini fitur kelima yaitu membersihkan data. Ini kita select dulu. Nah, ini misalkan objek berkembang data sebuah fitur yang hampir 90% datanya itu 0, sehingga kita perlu drop datanya. Dalam kasus ini yang di drop itu jas, slope, sama tal. Nah, ini setelah kita drop tinggal segini. Nah, ini kan ada masih beberapa nilai nol lagi. Nah, gitu nilai nolnya tuh kita isi menggunakan mayan di setiap kolomnya. Nah, ini kodenya seperti ini. Terus nilai nolnya tadi kita ubah jadi nilai main. Nah, terus pas kita cek info, nah sudah nol semua ya dari 10 data tadi. Nah, ini kita cek apakah ada duplikasi atau tidak. Nah, ternyata pas cek masih ada. Habis itu harus kita bersihkan. Misalkan data ke 90 sama 169 itu ada duplikat ya. Tinggal kita bersihkan. Nah, habis itu di head ditunjukkan udah nggak ada lagi. Habis itu clean target. Kalau misalkan tidak sesuai, nah konstruksi data ini diperlukan. Info head menyebutkan tipe datasetnya. Kita harus memisahkan antara fitur dan target lalu simpan ke dalam variabel. Nah, kita pisahkan. Setelah kita memisahkan antara fitur dan target, kita ngecek dulu persebaran jumlah target terlebih dahulu. Nah, ini kan count of the target kita tunjukkan pada grafik ini. Pada grafik ini menunjukkan bahwa persebaran jumlah target tidak seimbang. Ya kan, maka itu harus kita seimbangkan terlebih dahulu. Caranya tuh ada dua. Yang pertama pakai oversampling sama undersampling. Kalau oversampling itu jika datanya lebih sedikit dibandingkan kayak yang harus diseimbangkan sedikit. Kalau undersampling itu dilakukan jika jumlah datanya terlalu banyak. Karena ini datanya tidak banyak, maka kita menggunakan oversampling.
Kita import dulu dependensinya, masuk ke ini oversamplingnya. Nah ini tadi kan grafiknya keluar ya sebelum oversampling dengan smooth kayak gini, lalu setelah di oversampling jadinya setara. Nah ini new value ya dari setelah habis di oversampling. Habis itu setelah penyimpanan persamplingan jumlah target, kita melakukan pengecekan apakah perlu dilakukan normalisasi atau standarisasi pada dataset kita. Nah ini pertama kita describe dulu. Nah ini kan pasti cek ternyata ada rentang nilai cukup jauh pada standar deviasi setiap fitur dataset yang kita miliki. Nah maka dari itu kita harus dinormalisasi atau distandarisasi agar memperkecil rentang antara standar deviasi dari setiap kolom. Nah kodenya seperti ini. Terus habis itu describe. Nah ini kan habis dinormalisasi kan. Nah, setelah dinormalisasi kita perlu membagi fitur dan target. Jadi ada yang jadi data train, ada yang jadi data test. Nah, lalu kita lanjut ke tahap pemodelan. Pada tahap ini kita akan mulai membangun modelnya. Ini adalah nanti di sini ada fungsi untuk menampilkan hasil akurasi dan rata-rata dari recall, F1 dan precision score dari setiap model. Fungsi itu nantinya akan dipanggil untuk setiap model. Tapi sebenarnya fungsinya opsional. Pertama kita membangun model dulu dengan algoritma KNN. Dengan nilai KNN-nya 3. Ini sudah jadi ya print. Visualisasi konvensional bandingkan hasil produksi nilai model dengan nilai sebenarnya. Nah ini ya conversion matrixnya di show. Terus ini kita coba lagi tapi menggunakan random forest. Nah ini conversion matrixnya. Lalu kita coba lagi menggunakan algoritma XGBoost. Ini terus conversion matrixnya. Nah ini di oversample plus normalisasi. Oh, modelnya ini nanti kita akan membuat model yang data yang dipakai data yang sudah dilakukan oversample dan normalisasi yang tadi. Kalau yang di atas kan masih pakai data yang mentah. Nah ini pakai algoritmanya sama aja. Pertama pakai KNN, tapi pakai data yang sudah dinormalisasi sama sudah di oversampling. Oke, ini sudah keluar. Terus conversion matrixnya seperti ini. Random forest sama aja, beda data. Conversion matrixnya seperti ini. XGBoost sama tapi beda data. Terus conversion matrixnya seperti ini. Oke, lalu lanjut ke yang berikutnya. Model kali ini masih menggunakan algoritmanya sama aja. Tapi datanya ditambah tuning parameter. Nah, ini. Setiap parameter tuning tidak selalu sama karena bergantung pada algoritma yang digunakan. Ini parameternya ya. Streamlit. Nah, data-data yang sudah kita inputkan tadi kita masukkan jadi model data streamlit seperti ini. Nantinya kita akan import. Pertama nanti kita bisa import dulu streamlit dari terminalnya. Terus nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi kayak data yang sudah kita taruh di streamlit ini kayak kita jadikan web gitu agar mungkin lebih mudah dilihat dan jadi lebih mudah bagi kita untuk mengolah datanya. Misalkan kita bisa ngecek misalkan nomornya 28, seksnya male 92, serum kolesterolnya 85, ininya normal. Nanti kita bisa predik apakah dia healthy atau tidak healthy. Misalkan kita bikin dia nggak healthy ya, just say bisa kita ngarang saja Chief 92. Kita predik juga. Oh, masih healthy. Tapi nanti akan bisa kalau misalkan memasukkan data yang kayak sesuai dengan ketentuan tidak healthy-nya, nanti akan terprediksi tidak healthy. Yes. 1. True. Oke, coba kita predict. Should be ternyata. Nah, ini kalau misalkan datanya sesuai, kondisi yang cocok, maka nanti ada heart disease level 3. Nah, ini multi predict. Ini bisa kayak
kita memberikan data berupa CSV gitu untuk dia predik. Misalkan seperti ini ya. Ini tak drag and drop sini. Nah, nanti dia bisa mempredik yang healthy yang mana, yang hard disease level 1 mana, menggunakan dataset dalam bentuk CSV. Kalau misalkan kita nggak mau input satu-satu seperti ini. Ini oke. Itu tadi hasilnya yang sudah dideploy dari Streamlit. Hasilnya seperti itu. Terus kesimpulannya kan tadi dari penelitian sudah dilakukan pemodelan dengan menggunakan algoritma KNN, random forest, dan XGBoost. Nah, terus karena dari datanya harus di oversampling untuk mengurangi kayak menangani ketidakseimbangan di datanya, maka di situ kita harus tes lagi menggunakan algoritma yang sama, dan akhirnya akurasi yang paling tinggi itu dimiliki oleh random forest ya. Nah itu secara keseluruhan memang seperti itu pemodelan data. Ya, nanti bisa digunakan di data apa saja, tinggal harus milih model yang terbaik, parameter yang optimal agar dapat meningkatkan kinerja akurasi modelnya untuk memprediksi informasi yang ingin kita dapatkan. Begitu saja untuk saya jelaskan mengenai tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.